Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kedua ini kita nanti akan mencoba mengkombinasikan antara materi PPT dengan modul bab satu kita, yaitu pengantar ekonomi Islam. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini lihat di atas. Satu, ya, mahasiswa mampu untuk mendefinisikan ruang lingkup ekonomi Islam. Lalu membedakan ekonomi mikro Islam dengan ekonomi mikro konvensional. Lalu kita nanti bicara konsep kelangkaan dan konsep kesejahteraan. Oke, ini yang akan kita pelajari mungkin 2 pertemuan ke depan, ya. Oke, kenapa ada mata kuliah ekonomi mikro Islam? Kenapa kenapa? Kan sudah belajar pengantar ekonomi Islam kemarin kan? Lah, kok dibagi lagi ada mikronya? Kenapa? Hmm? Kenapa? Yuk, kenapa? Nggak tahu? Oke, Bapak garis bawahi ya. Nih, menurut Samuelson tahun 2009, ya, ekonomi itu adalah science of choice. Apa itu artinya? Hmm? Science itu apa artinya? Science. Apa artinya science, Putri? Ilmu pengetahuan. Sedangkan choice apa artinya? Choice. Apa? Memi, memilih atau pilihan. Jadi pada dasarnya ekonomi itu adalah suatu pengetahuan kita dalam memilah dan memilih. Kata Samuelson. Sehingga dalam konteks kata memilah dan memilih ini ruang lingkupnya ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kolektif. Individual itu tahu kan? Apa individual Putri? Apa kolektif Aat? Secara umum atau bersah? Jadi dalam ekonomi itu ada pilihan kita untuk sebuah yang kita inginkan berdasarkan pribadi kita, ada pilihan nanti yang berdasarkan kolektif. Hari ini kita coba dulu belajar bagaimana sign of economic itu, ya, sign of choice itu kita letakkan konsepnya dalam individual, yaitu dalam secara pribadi. Ya. Oke, sini ya. Oleh sebab itu, dalam ekonomi itu, manusia itu adalah objek utama dari ilmu ekonomi. Kalau manusianya sendiri, nah ya, berarti bersifatnya adalah mikro. Kalau manusianya itu kelompoknya lebih dari satu orang atau terdapat pada suatu wilayah, berarti nanti kita bicara ekonomi mak makro. Hari ini kita belajar tentang bagaimana memilih sebuah pilihan pengetahuannya terkait untuk diri kita sendiri. Oke, ya. Udah dapat ya? Oke ya. Nih, contohnya. Baca Putri dari sini ke bawah. Jika adalah orang yang hanya pada diri, maka ia akan membeli minuman hanya untuk diri. Ah, Jika Tuan A adalah orang yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, maka ia pasti akan membagi minumannya pada Nyonya B. lanjut. Atau bahkan ia mengorbankan dirinya dengan memberi seluruh air mineral tersebut pada Nyonya B. Atau yang dikenal dengan istilah iftar. Iftar adalah mendahulukan kepentingan dan kebutuhan orang lain di atas kepentingan dan kebutuhan dirinya. Oke, coba dulu. Jadi di sini kita lihat ya, narasi ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu
berfokus mikro ini memenuhi kebutuhan orang per orang. Ya, jika si A ya menganggap dia yang paling utama dipenuhi kebutuhannya, maka semua air itu akan Untuk dia. untuk dia. Tapi kalau si A berpikir si B yang lebih penting, kan individu juga itu kan, maka dia akan Memberikan memberikan kepada si lebih B. Itu pilihan tadi, ya, sense of of choice. choice. Oke, itu contohnya, ya. Apa itu? Pada pendekatan konvensional, self interest, tahu self interest? Interest apa? Kepentingan pribadi. Ah, safety sendiri ya. Atau kita sebut dengan kepentingan pribadi lah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith tahun 1776, ya dia mengatakan boleh jadi gitu dia. Pilihan yang paling rasional adalah Tuan A mengkonsumsi air mineral tersebut demi memenuhi dahaganya sehingga ia memiliki kepuasan yang maksimal. Itu kata Adam Smith tahun 1776 terkait bagaimana kita menanggapi sebuah aktivitas ekonomi khususnya mikro. Artinya kita mendapatkan pilihan-pilihan tersebut yang kita pilih dengan pengetahuan kita untuk memenuhi kebutuhan Kita. kita. Itu disebut dengan ekonomi mikro. Ya, oke, kita lanjutkan lagi sebelum kita menuju. Ini ruang lingkup nanti ekonomi mikro Islamnya ya, ruang lingkupnya ya. Ada model perilaku manusia dalam Islam, ada teori konsumsi Islam, ada teori produksi Islam, ada permintaan Islam, ada penawaran Islam, ada mekanisme pasar Islam, dan terakhir distribusi. This. Nah, kita memiliki pendapatan yang berlebih, maka kita wajib untuk mendistribusikannya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini pengantar dari modul. Oke, nanti bisa dibaca ya. Oke, kita lanjut lagi melalui PPT kita. Oke, yang pertama, mengapa harus ada ekonomi Islam? Oke, oke, ya. Kalau sejarahnya, sejak abad ke-16 Masehi telah menyebabkan pamor agama dan kekuasaan institusi gereja itu menjadi menurun drastis. Ah, artinya di sini kawan-kawan, dulu di Eropa Barat itu ya ada yang namanya itu dogma gereja. Apa itu dogma gereja? Suatu ajaran yang mana ajaran tersebut mutlak untuk diikuti. Ya, yang mutlak itu diikuti. Artinya kalau ada yang bertentangan dengannya, maka bisa dikatakan itu adalah tanda kutip musuh mereka. Maka pada waktu itu kan Galileo, pernah dengar Galileo? Galileo kan mengatakan bumi itu bulat. Pada saat itu gereja dogmanya mengatakan bumi itu dah datar. Nah, pada waktu itu terjadi perselisihan sehingga Galileo dihukum mati. Ya, pada abad 16 itu terjadi. Ya, sehingga ini menjadi dasar bagi orang bahwa sesungguhnya pengetahuan itu mutlak dari tempat yang absolut. Oke, dulu ya. Lama-kelamaan pengetahuan itu bersifat bukan lagi memberikan maslahat atau manfaat, tapi banyak memberikan mudarat. Nah, ya, mudarat, maka pengetahuan itu haruslah diberikan perbandingannya. Nah, pada waktu itu yang mampu memberikan perbandingan itu adalah salah satunya yakni ajaran-ajaran agama Islam. Nah, sehingga dogma-dogma yang ada tersebar di abad 16 itu dilawan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Salah satunya kegiatan ekonomi. Nah, ada nih dogma kegiatan ekonomi ya, dari barat melalui dogma gerejanya ini akan
dibuat perbandingan dengan ekonomi Islam. Itu sejarah terkaitnya kenapa akhirnya ada nama ekonomi Islam. Sedikit ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, menurut bersifat positivistik, ya, telah banyak mendapatkan kritik dari ekonomi barat sehingga melahirkan mazhab-mazhab. Jadi, ekonomi Islam yang lahir itu kan melalui pemikiran para tokoh-tokoh Islam juga yang mereka kadang-kadang berseberangan juga pemikirannya. Sehingga ini menjadi kritik bagi barat pada waktu itu. Ya kalau mereka kan satu nih, apa yang keluar dari dogma mereka itu yang diajarkan kemana mana. Artinya satu kata saja. Kalau kita kan beda ya mufasirnya, beda pula tafsiran. Ya, ada Imam Al-Ghazali, ada namanya Ibnu Khaldun, ada namanya Abu Yusuf. Kan mereka-mereka itu kan memiliki perbedaan pandangan terkait ekonomi ini. Nah, itu menjadi kritikan. Maka oleh sebab itu, supaya pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh ilmu-ilmu Islam itu terkait ekonomi tidak menjadi dikotomi. Contohnya gini, ini pemikiran ekonominya Imam Al-Ghazali, ini pemikiran ekonominya Imam Abu Yusuf, ini pemikiran ekonominya Ibnu Khaldun. Maka pada waktu itu disepakatilah ya, mereka itu bukanlah bagian dari yang namanya keilmuan. Mereka itu adalah mazhab-mazhab dalam ilmu. Yang mana ilmu mereka itu disebut dengan ekonomi Islam pada waktu itu. Nah, sehingga turunlah nantinya berbagai macam mazhab terkait ekonomi Islam dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya. Oke, sedikit ya sejarah-sejarahnya. Oke, contohnya ya dalam beberapa dekade terakhir akhirnya dibuatlah secara saintifik bagaimana mazhab-mazhab tersebut. Ada namanya yaitu mazhab Bakir Asad. Nah, ya, Bakir Asad. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam, katanya. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Kedua tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Artinya katanya kegiatan ekonomi itu kata ekonomi itu adalah dari barat. Kalau kita bicara kata ekonomi, tentu kita bicara bagaimana praktek ekonominya barat. Kata dia. Jadi mazhab ini menganggap kegiatan ekonomi ia berkaca pada kegiatan barat yang disampaikan oleh siapa? Oleh yang namanya Adam Smith dan turun-turunannya, ya kan? Maka tidak bisa katanya. Sama gini, ya. Ini dibilang ini kegiatan ekonomi loh. Sama yang pertama mengucapkan A, B, C, D ini kita. Lalu apakah sama? Bisakah nggak kita ubah ini menjadi ekonomi Islam? Kata bahasa saya nggak bisa. Ya kalau ekonomi ya sesuai dengan apa yang mereka ciptakan atau mereka pikirkan ekonomi itu. Nah maka kita harusnya tidak boleh mensadur dari mereka. Karena ekonomi dari mereka itu sebabnya apa? Ribawi, ada horornya, dan lain sebagainya. Sedangkan kita tidak menerima itu. Maka dia bilang antara ekonomi dan Islam tidak pernah sejalan. Itu contoh-contoh pemikiran-pemikiran baru lagi. Setelah pemikiran-pemikiran sebelumnya, Abu Yusuf, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nih, ada lagi. Maka oleh sebab itu, dalam pandangannya, ya
dalam pandangannya Bakir Asa ini, ilmu ekonomi itu timbul karena ada keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya terbatas katanya. Ya, ya. Jadi dia mengatakan salah satu ya bentuk dari ilmu ekonomi itu kata Adam Smith adalah adanya scarcity, keterbatasan. Bakir Asad tak mau dia. Kita ini lahir dunia ini telah selesai dari segi kita. Kita keterbatasan. Kalau kita bicara keterbatasan, kita bicara artinya bisa menjengkal Tuhan katanya Allah. Nah, maka dia menolak ekonomi ini disandingkan dengan Islam karena di ekonomi ini ada prinsip yang paling penting yaitu kelangkaan. Maka disitulah timbulnya permintaan dan pena apa penawaran. Ya, sehingga mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Itu kata mereka. Artinya seluruhnya itu sudah disediakan oleh Allah, tapi karena kerakusan manusia, maka ada pihak lain yang tidak mendapatkan yang telah disediakan oleh Allah tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya pada surat Al-Qamar kata dia, ya, ayat 49. Dengan artinya, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Tapi karena adanya kerakusan manusia, maka ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan takaran yang telah tepat tersebut. Kata Bakir Asar. Ya. Oke. Nah, di situ dia melakukan yang namanya itu pembantahan. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contohnya manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Nah, kalau logika Islamnya, logika agama, kalau kita minum kan untuk melepaskan dahaga. Kalau selesai dahaga kita berarti kita nggak minum lagi. Sedangkan konsep tadi yang ada di modul, ya kan? Kalau dia sudah lepas hausnya tadi, dia nggak butuh lagi. Kan dia bisa katanya dia bisa berikan kepada orang si B gitu kan, nyonya B. Karena dia nggak butuh lagi, ya kan? Berarti apa? Dia tetap akan mengambil minum tersebut, tapi nanti diberikannya kepada orang yang diinginkannya. Artinya takarannya itu berlebih dibuatnya sesuai dengan keinginannya, tetapi bukan untuk dirinya dan akhirnya bisa digunakannya untuk orang lain atau tidak membuatnya terserah dia. Itu tadi di modul terkait penjelasan Adam Smith tentang kepuasan, ya. Nah, untuk memenuhi kepuasan. Oke, nih mazhabnya. Oke, oke. Menurut mazhab ini, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan kontradiktif karena itu penggunaan istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Nah, kata dia, ya, sebagai gantinya kata Bakir Hasan, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam yaitu iktisad. Ikti, iktisad. Nah, apa itu iktisad? Iktisad itu adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, tadi contohnya, kalau kita sudah lepas dahaga, jangan kita ambil lagi atau kita ambil untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Selesai biar orang lain yang memanfaatkannya. Karena takarannya itu kan sudah untuk seluruh manusia manusia. Oke, ya. Nah, itu katanya. Jadi iktisad bukan hanya sekedar ya dari terjemahan ekonomi tetapi berasal dari kata kos yang berarti keseimbangan atau keadaan yang sama. Ya, iktisad itu artinya keseimbangan. Artinya tadi Bapak jelaskan, memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Seimbang dia. Kalau Islam, seimbang dia. Ini orangnya 100. Ini kebutuhannya juga disediakan 100. Jadi orang-orang ini akan ngambil satu-satu. Sehingga
seimbang antara kebutuhan dengan yang disediakan. Tokohnya adalah Muhammad Bakir Asad, Abbas Mekhor, Bakir Al-Hasani, Kadim Asad, Ira Sultusin, Dayati, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kan mau bilang buku-buku, ada buku Abu Yusuf, ada buku Imam Al-Ghazali, ada buku Ibnu Khaldun. Ternyata di zaman modern ini ada lagi ternyata yang sama dulu sejarahnya dengan para pemikir-pemikir sebelumnya tentang ekonomi Islam. Oke, ada lagi mazhab mainstream. Mazhab mainstream itu berbeda dengan mazhab Bakir Asad. Bahkan dia mengatakan setuju bahwa ada istilah ekonomi Islam. Setuju dia ada istilah ekonomi Islam, ya. Dan berarti kalau dia setuju berarti dia mengakui adanya prinsip apa? Prinsip apa? Tadi ekonomi itu dasar ada kata ekonomi itu apa tadi? Scarcity. Apa itu scarcity? Kelang kelangkaan. Jadi bahasa mainstream ini setuju dia dengan kata ekonomi Islam berarti dia menyetujui adanya prinsip kelangkaan di dunia ini. Apa dasarnya? Surat Al-Baqarah ayat 155. Baca Putri. Nanti Putri ini. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang yang sekarang. Rakyat alasan dia tidak melihat dalil ini. Dia lebih condong kepada tadi. Allah telah membuat perhitungan setepat-tepatnya. Tapi mazhab mainstream, mengapa dia mengatakan setuju dengan kata ekonomi Islam? Ya kan? Karena dia menganggap bahwa ya prinsip scarcity itu ada. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 155. Ada lagi At-Takasur ayat 5. Bacaan. Telah mengalihkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat kebaikanmu. Nah, dan bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Apa maksudnya ini bermegah-megahan? Artinya ada orang ya, dia memiliki suatu barang itu terlalu banyak sehingga melupakan orang orang lain. Artinya memang ada kelangkaan. Kalau kelangkaan yang pertama di Al-Baqarah dikatakan Allah yang membuatnya supaya kita apa diberi cobaan. Kan kita diberi cobaan nih karena Al-Baqarah ayat 155 ya, supaya kita apa bisa diuji kesabaran kita. Di sini aja lagi itu kelangkaan ditanya yang Allah mendesain Al-Baqarah, sedangkan Takasur ayat 5 itu kelangkaan yang disebabkan oleh perangai manusia. Jadi itu ada tiga tuh pemikiran yang tentang kelangkaan tuh. Ada lagi hadis. Baca Bu Putri. Manusia tidak akan pernah puas bila diberikan emas satu lepah. Ia akan meminta emas dua lepah. Bila diberikan dua lepah, ia akan meminta tiga lepah dan seterusnya sampai ia masuk kubur. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Bakir Asad mazhabnya dengan mainstream itu untuk kedua dalil ini sama. Dia mengatakan tadi bahwa kelangkaan itu tidak ada, tetapi cuma manusianya yang rakus yang ambil banyak-banyaknya lalu melupakan orang lain. Sama Bakir Asad dikatakan itu kerakusan. Sama mainstream itu dikatakan praktek kelangkaan yang dibuat oleh manusia. Manusia. Manusia katanya. Ya, praktek kelangkaan. Apa itu? Kelangkaan itu kan kita tahu kelangkaan tuh. Antara kebutuhan itu lebih besar kebutuhannya daripada Iya. ketersediaannya. Ada yang sengaja didesain oleh Allah untuk menguji kesabaran, ada yang dilakukan oleh manusia karena kerakusan yang tadi. Disinilah letak perbedaannya. Di Al-Baqarah 155. Makanya dia mengatakan scarcity itu ada loh desain Allahnya dan ada pula dari ulah manusia. Jadi dia tidak menolak ada istilah ekonomi Islam. Oke, ya. Lanjut kita lagi.
Perbedaannya dengan konvensional terletak dalam menyelesaikan masalah. Dilema sumber daya terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas diselesaikan dengan penetapan prioritas. Nah, jadi di sini mazhab mainstream apabila ada kelangkaan, maka yang dibuat itu adalah prioritas siapa dulu yang diberikan kebutuhan. Ya, contohnya nih, nasi atau padi atau beras. Beras itu ya dibutuhkan oleh contohnya burung. Kan burung kan beras juga. Apalagi manusia, ya kan? Kan beras sama manusia kan? Apalagi kadang ayam. Siapa yang paling diprioritaskan untuk makan beras? Manusia dulu. Karena manusia kalau dia bisa makan, maka dia bisa lagi memproduksi beras. Nah, itu contohnya. Walaupun nanti mengorbankan burung dan ayam. Kalau memang langka. Kalau memang langka. Ya, tentunya. Kedua, dalam penetapan prioritas ekonomi konvensional didasarkan pada selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan unsur agama, boleh juga mengabaikannya. Dalam Al-Quran, Allah mempertuhankan hawa nafsunya dikatakan. Nah, di sini konsep tadi kan prioritas. Sedangkan konsep konvensional dia tidak prioritas, tapi dia hawa nafsunya saja. Sedangkan kita, karena konsepnya prioritas, kita disuruh untuk memanajemen hawa nafsu. Kalau udah selesai sama kita, udah cukup keluarga kita makan, pikirkan lagi orang lain. Itu disebut dengan itisar tadi. Ya, apalagi dalam ekonomi Islam perilaku manusia yang dalam setiap aspek kehidupannya selalu dipandu oleh Al-Quran dan hadis. Oke. Jadi mazhab ini berpendapat ya berpendapat bahwa mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak diharamkan. Tanya hari ini contohnya teknologi-teknologi itu. Kan kita bisa membuat teknologi sekarang ini melalui apa? Teknologi yang dibuat oleh biasanya orang-orang muslim. Ya, nggak masalah katanya. Maka disitulah sudut pandangnya bahwa kata ekonomi Islam khususnya ekonomi Islam mikro itu bisa dijadikan sebagai nomenklatur untuk ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut lagi. Mazhab alternatif atau kritis. Ya. Nah, mazhab ini mengkritik kedua mazhab tersebut. Ada lagi tuh. Ada mazhab kritis ini atau ini dia mengkritik mazhab Baqi Asad dan dia mengkritik mazhab mainstream. Kenapa dia mengkritik kedua mazhab? Nah, kita cek. Mazhab Bakir dikritik karena berusaha menemukan sesuatu yang baru tetapi telah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama dan membangun teori baru. Artinya di sini ya ada yang namanya itu sifat yang kita sebut sebagai subjektivitas fanatik, kata alternatif kritis ini. Artinya dia menghancurkan teori lama dan membangun teori baru. Padahal teori lama itu masih relevan pada hari ini. Contohnya tadi teori ekonomi, scarcity. Ya, ekonomi itu prinsipnya scarcity. Karena adanya kelangkaan maka kita belajar ekonomi, ya kan? Membuat pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan kita supaya dapat terpenuhi. Karena dia menganggap scarcity itu tidak ada, maka dia membangun sebuah teori ekonomi baru dan disebut dengan iktisad tadi katanya. Ya, dikritiklah sama yang alternatif kritis ini. Sejak awal dia mengatakan bahwa Allah itu telah mendesain yang namanya itu scarcity. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya kan? Berapa banyak itu dulu di zaman Rasulullah. Ada pandemi, ada kelaparan-kelaparan karena gagal panen dan lain sebagainya. Ah, kalau kita pikir-pikir, ya, nggak mungkin Allah zolim kepada umat manusia. Kok gitu-gitu kan? Tapi itu bagian dari melihat siapa yang sabar, siapa yang tidak, siapa yang bersyukur, siapa yang tidak. Ya kalau diberi aja kesenangan semuanya,
tentu lama-lama mereka terlena. Akhirnya mereka terlupakan dengan Allah. Tapi kalau mereka dikasih sedikit ketakutan, balik lagi ke Allah. Karena tugas manusia itu adalah untuk apa? Diciptakan jadi manusia untuk menyembah Allah. Caranya Allah salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya itu memberikan ketakutan, rasa takut. Salah satunya adalah dengan tidak terpenuhinya kebutuhan diri mereka. Dikritik oleh si alternatif ini, ya. Nah, selanjutnya, mazhab mainstream dikritik karena jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan masukkan variabel zakat dan niat. Apa di sini? Mazhab mainstream dia menduplikat habis tuh teori-teori yang dibuat oleh ekonom-ekonom barat tuh seperti Adam Smith, Samuelson, David Ricardo, tapi dia menghilangkan riba, dimasukkannya konsep zakat dan niat. Contohnya hari ini kita lihat di bank syariah, di asuransi syariah, itu kan mirip prakteknya. Prakteknya kan dibuat lama oleh kaum-kaum barat, bank, ya, ya kan? Zaman Rasulullah mana ada bank? Ada nggak orang menabung pakai sama orang lain? Ada kan? Yang ada pada waktu itu adalah Baitul Mal. Seluruh harta negara didapatkan dari bagaimana? Dari faika, dari ghanimah, kakarat, lalu nanti didistribusikan kepada manusia kan. Sedangkan bank apa? Diambilnya dana masyarakat dengan dalih untuk menabung, lalu nanti disalurkannya untuk bisnis. Terserah dia menyalurkan kepada siapa? Bisa kepada orang kaya tambah kaya, ya miskin tambah miskin. Disitulah alternatif mazhab ini mengkritik. Ya, itu sama saja kita mengambil semua ilmu mereka, lalu kita sedikit keluarkan tentang riba, lalu kita tambahkan variabel zakat, ya, dan variabel niat. Ya, Pak, kenapa variabel sedekah dan infak tidak ada, Pak? Kan mereka juga sudah melaksanakan infak sedekah versi mereka, ya kan? Infak sedekah itu lama dikerjakan tentunya. Nanti mereka bilang, itu kan konsep sosial. Kita nanti bangun ini ya, siapa yang mau berdharma atau menyumbang silakan. Itu konsep infak. Ya, ada suatu kegiatan yang mau dibuat, lalu orang menyumbangkan harta. Ada lagi sedekah, ya. Ada orang miskin lalu tahu apa-apa dikasihnya orang miskin tua. Entah dilakukan orang miskin itu untuk dirinya atau dilakukan orang lain dia nggak peduli, penting dia sudah memberikan kebaikan. Itu dikenal dengan dharma kata mereka. Tentang zakat ini mereka belum ada. Zakat ini kitalah yang ada. Apa bedanya? Kalau zakat ini dipilih 8 orang atau 8 golongan yang untuk didistribusikan. Lalu hartanya juga yang bisa didistribusikan setelah haul dan mencapai nisab. Nah, itu saja. Lalu bagaimana mazhab ini berpendapat? Mazhab ini berpendapat bahwa ya Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak katanya. Artinya dia sini mengatakan ekonomi Islam itu belum tentu mutlak nilai kebenarannya. Contohnya, dia mengatakan seperti ini. Ada orang mengatakan kelangkaan itu enggak ada. Ya belum tentu mutlak itu benar. Kelangkaan itu telah di oleh Allah. Ada orang mengatakan lagi, eh uang itu boleh asalkan ribanya dihilangkan. Ya kan? Belum tentu benar kata alternatif. Mana tahu pelaksanaan bank itu yang tidak benar. Kenapa konsepnya? Konsepnya apa? Ini ada orang yang ingin uangnya aman, tetapi dia dari kalangan miskin. Rumahnya reot, takut dia letakkan uangnya di rumah. Maka uang itu ditabungnya ke sebuah tempat yang aman katanya. Ya kan? Setelah ditabung tempat yang aman, kan dibuat itu kesepakatan. Uang ini boleh kami gunakan ya kalau ada yang mau minjam dan kami dapat bunga katanya. Ya kan? Atau nggak usah bunga lah. Nah, kami dapat keuntungan katanya. Logika sederhananya harusnya
uang ini digunakan untuk menaikkan orang-orang yang lemah juga ekonominya, ya kan? Misalnya orang yang tidak punya pekerjaan dikasih pelatihan, nah, suruh dia berdagang. Tapi kan beresiko, beresiko uang itu tidak kembali, gitu kan? Akan merugikan pihak bank. Faktanya dan akhirnya mereka membiayai orang-orang yang risikonya kecil untuk dia tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Siapa? Orang kaya yang punya aset, yang punya jaminan. Berarti kan apa? Orang-orang kaya ini mengambil manfaat dari orang mis miskin. Contohnya katanya. Ah, makanya belum tentu konsep itu benar katanya. Harusnya kan orang kaya itulah memberikan manfaat pada orang miskin. Ini orang miskin yang memberi manfaat pada orang kaya. Ah, walaupun tidak ada ribanya, tapi konsepnya belum tentu benar. Kenapa? Orang yang nabungnya cuma 100.000 sebulan, 100.000 sebulan, akhirnya uangnya dipakai oleh orang kaya untuk memperkaya dirinya. Dia dapatnya apa? Apalagi hari ini ada konsep tabungan wadiah atau wadiah. Nitip aja kita ke bank tersebutnya. Mau digunakan untuk apa uang kita itu terserah bank. Kita nggak dapat imbal hasil. Kita nggak dapat imbal hasil. Misalnya gini, kita nih nabung 1 juta. Sampai kapanpun uang kita tetap 1 juta. Tapi uang 1 juta kita ini digunakan oleh orang kaya, mungkin dia berlipat-lipat ganda keuntungannya. Tapi kita nggak dapat. Yang dapat cuma pihak bank. Itu dikritisi oleh anti kritik nih atau main alternatif ya, alternatif. Karena dia menganggap praktek itu belum tentu benar walaupun ribanya telah dikeluarkannya. Jadi di situ dia mengatakan Islam itu yakin kebenarannya mutlak. Tapi katanya praktek ekonomi Islam ini belum tentu kebenarannya mutlak. Kapan kita tahu? Nanti pada hari pembalasan. Intinya ketiga pendapat ini merupakan pendapat yang sedang berkembang di dunia, ya. Tapi hari ini kita lebih banyak mengkaji tentang pendapat mainstream. Harus deras, ya, terkait apa? Cuma menghilangkan ribanya, lalu memasukkan variabel zakat dan variabel nih minyak. Oke, ini ya prinsipnya ya. Sesuai tadi, ini perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi, ada multiple, ini nanti kita bicarakan ya, spesifik kita bicarakan. Udah, ini nanti ada kita bicarakan nih, ini pengantar aja nih, tadi Bapak bilang Abu Yusuf, ini ada Imam Al-Ghazali, ini Yahya bin Umar, ya, nih udah selesai kita di PPT, sedikit lagi Bapak selesaikan di sini, di modul, ya. Ya, pada dasarnya prinsip ekonomi Islam itu bersumber dari Islam itu ada syariah, ada akidah, ada akhlak. Dalam syariah ini ada namanya pelaksanaan riswah, ada pelarangan makai riba, ada pelarangan untuk maisir berjudi. Lalu kita harus melabelkan produk tersebut halal atau tidak. Dalam kegiatan akidah dan akhlak itu ada 3 lagi turunannya. Ada iman, ada zuhud. Tahu zuhud itu apa? Tidak terlalu mengejar dunia, bukan tidak mengejar dunia. Makan itu kan dunia juga. Baju dipakai kan dunia juga. Tapi tidak terlalu ingin kali mengejarnya. Cukup ya bisa mencukupi kebutuhannya saja. Kalau baju, ya kalau bisa baju itu 2 saja. Hari ini dicuci, yang kotor, yang baru dipakai, yang bersih dipakai. Besok yang ini kotor dicuci, yang apa dipakai, gitu-gitu aja. Dia kesederhanaan dan persaudaraan. Ini perilaku manusia. Lalu perilaku manusia ini nanti ada kita kalau berlebih harta kita kita wakafkan, kita infak, kita sedekah, kita hadiahkan. Itu disebut dengan distribusi kekayaan dan sedangkan di sini ini perilaku, inilah sistem ekonomi. Ya, jadi kalau kita ada orang bilang iman, zuhud, ukhuwah, itu adalah perilaku manusia. Jadi
perilaku manusia inilah yang kita sebut tadi apa? Kalau secara individual adalah ekonomi mikro. Kalau dia memiliki pendapatan dari hasil dia memilah-milah pilihan ekonominya, maka nanti dia bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, dan memberikan hadiah. Untuk apa? Mendistribusikan kekayaan dan pendapatan. Sedangkan dalam sistem ekonomi ada konsumsi, jual beli, investasi, substansibilitas, apa itu pengganti, ya, yang berkelanjutan, ya, kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Ini adalah aktivitas ekonomi yang ramah secara sosial dan lingkungan alam. Nah, artinya kawan-kawan, dalam Islam ada perilaku manusia, ada sistem ekonomi. Keduanya ini nanti merupakan bagian yang bisa dikatakan memiliki jalurnya masing-masing, tapi pada akhirnya dia akan berujung kepada kemaslahatan di sini. Ya, apabila kita mendapatkan rezeki, dari apa kita mendapatkan rezeki? Dari jual beli kah, dari investasi kah, dari usaha berkelanjutan kita yang tak hilang-hilang, atau dari konsumsi kita yang akhirnya bisa kita tabung. Ah, kalau perilaku manusianya, kalau kita memiliki kelebihan, maka berwakaflah kita, berinfaklah kita, sedekahlah kita. Kalau ini berjalan dengan baik, maka secara mikroekonomi, ya, manusia itu telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam. Oke, Bapak sekali lagi ya. Hmm, ini bisa dibaca-baca nanti. Oke, sedikit lagi. Perbedaannya lagi. Tadi kan Bapak cuma menjelaskan filosofinya, lagi sekarang apa perbedaannya. Dalam pendekatan ekonomi konvensional, termasuk ekonomi mikro konvensional, di dalamnya filosofi keilmuan itu dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu prinsip bebas nilai, rasionalisme, dan empirisme. Apa itu bebas nilai? Artinya dibangun harus bebas nilai dan tidak boleh diintervensi oleh nilai tertentu. Dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Artinya kawan-kawan, ya dia bebas untuk mengagendakan apa saja. Asalkan bisa menghasilkan uang. Makanya dulu ada perbudakan bagai. Ya kan? Dalam Islam dilarang. Bukan perbudakan itu. Akhirnya lama-kelamaan kan ditinggalkan perbudakan itu oleh manusia. Ya kan? Bebas nilai. Artinya apa yang bisa dijualnya, ya dijualnya. Ya. Dulu kan banyak tuh barang-barang yang ya haram-haram gitulah. Yang kedua, rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Di sini disampaikan artinya ah, bertujuan dari akal manusia. Artinya dia mendulukan akal setelah bebas nilai. Apapun barang boleh dijual, lalu akal. Ya kalau bisa menguntungkan, ya saya jual, ya kan? Kalau nggak menguntungkan nggak saya jual. Batu kalau bisa menguntungkan saya jual loh batu itu, ya. Ada namanya Zanken ekonomi. Apa itu Zanken ekonomi? Menjual isu, dijual isu, dijual isu, sehingga isu-isu tersebut besar. Pada saat habis permainannya, jatuhlah barang tersebut. Apa contohnya? Apa contohnya? Mau tahu contohnya apa? Pernah dengar bunga bunga daunnya yang ada lubang-lubang dalam tuh, janda bolong. Pernah dengar? Sekarang mudah mudah nggak mendapatkannya? Nggak, nggak terdengar kan? Dulu, wah, apa dibuat oleh mereka? Keren. Jadi dipengaruhinya manusia-manusia ini. Siapa yang memiliki janda bolong ini termasuk keluarga yang elit. Jadi orang berburu-buru lah memilikinya. Datanglah orang yang memproduksi janda bolong tersebut. Karena orang ingin mendapatkan pengakuan, dijualnya mahal. Jual mahal. Lalu setelah dimiliki, apa yang dirasakan? Nggak ada apanya. Cuma lihat di situ aja, ya kan? Sama dengan tanaman-tanaman lainnya. Tanaman lainnya harganya murah kali. Ini terlalu mahal. Apalagi contohnya barang-barang branded hari ini.
yang punya sepatu sampai 60 jutaan. Padahal pakai sepatu sejuta pun udah nyaman. Wah, ini cari 60 juta kebanggaan. Nah, tapi itu masih dipertahankan mereka isu-isunya sampai hari ini. Apalagi yang paling baru-baru ini. Dulu batu cincin. Nah, sampai gila-gilaan. Itu bisa dibuat mereka rasionalismenya masuk di logika. Kenapa? Karena selalu digaung-gaungkan. Itu menjadi barang yang trend, pride, pride, pride. Ah, kan ujung-ujungnya terbeli sama mereka. Artinya nalar dan logika itu bisa dibangun ya sama mereka. Harusnya kan itu irasional, tapi karena dia bisa mengendalikan nalar, nah, akhirnya kita yang kena. Makanya aktivitas ekonomi konvensional itu tergantung siapa yang menjalankan. Kalau yang menjalankannya itu adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan culas, maka banyak terjadi penipuan. Makanya dikatakan mainstream tadi, kalau menjelek orang baik, maka tinggal hilang aja riba. Bagus tuh sistemnya kan gitu katanya kan. Masukkan zakat sama nih niat. Oke, apalagi? Yang ketiga, imperialism, penjajahan. Nah, penjajahan. Ya, maka dulu salah satu konsep ekonomi itu penjajah orang lain. Kita, ya Nusantara ini, datang Belanda ke sini, Portugis ke sini, apa gunanya untuk mencari rempah, dijajahnya. Ya, apa gunanya? Untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal juga. Ya, dari kekuatan. Ekonomi Islam, tiga konsep itu tidak dipakainya. Apa tuh? Bebas nilai. Enggak. Ekonomi Islam ada batasannya. Ada barang haram yang tidak bisa diperjualbelikan. Contoh, kita nggak jual babi, kita nggak menjual anjing, contohnya. Kita nggak menjual barang-barang yang banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang kedua, rasionalisme. Ya, kita nggak boleh melakukan yang namanya itu harusnya berpikir logika sehingga tidak menjadi logika. Apa contohnya? Ya kita harus menjelaskan barang itu sebenar-benarnya. Ya, kalau kita menjual, kalau memang ada bolong ya bolong bilang. Ya, jangan kita rasionalisme kan, Pak, bolong ini Pak, ini gaya Pak. Tahu baju yang mahal yang dipakai artis ada bolong-bolong sini. Nah, pernah nampak? Kok mahal dibelinya padahal ada bolong-bolongnya? Apa dasarnya tuh? Ah, tren, rasionalismenya tren. Kita nggak pakai itu. Kita pakai itu manfaat. Pak, ini bolong Pak. Kemungkinan tidak bisa terlalu banyak dipakai. Rasionalisme kita rasionalisme umum aja, bukan pakai-pakai yang menambahkan gaya-gayaan. Nah, kalau Bapak mau silakan, tapi harganya kami kurangi. Seperti bagaimana Rasulullah berdagang dan sama sahabat pernah berdagang. Yang ketiga, kita nggak pakai empirism. Apa itu empirism? Pergi mengambil di wilayah orang cuma untuk mengambil SDA-nya saja. Lalu orangnya tidak dikembangkan. Apa contohnya? Indonesia, ya kan diambil sumber daya alamnya, tapi orangnya dibiarkan menjadi orang yang tertinggal. Islam datang membebaskan masyarakat untuk apa? Untuk bisa memilih agama terserah keyakinan dia apakah Islam atau non-Islam atau kafir tanpa merugikan dia secara ekonomi. Contohnya, kalau dia mampu menguasai wilayah, ya orang kafir yang dilindungi pakai tentara Islam itu cukup membayar pajak. Ya kafir zimmi yang duduk dalam militer Islam itu cukup membayar pajak. Pajak apa namanya kita sebut kemarin? Al-Kharaj. Ya, untuk mendukung operasional tentara. Tapi rumahnya, kebunnya, ya, ternaknya nggak diambil. Mereka tetap boleh melaksanakan kegiatan itu. Miliki rumah mereka, miliki tanah mereka, memiliki lahan pertanian, memiliki peternakan. Tapi dengan catatan ada yang namanya itu iuran wajib. Kalau mereka kan tidak. Yang dulu tuh, yang barat-barat tuh. Datang wilayah orang, tanah diambil, rumah diambil,
lalu pemilik dijadikan pekerja dengan upah yang kecil. Nah, itu disebut dengan empirism. Nah, kita tidak boleh pakai itu. Ya, khususnya ya. Hmm. Oke, ini ketawitan. Nanti kita pelajari sedikit-sedikit. Ya, Bapak rasa cukup. Intinya, kawan-kawan, ekonomi mikro itu sign of choice yang bersifat individual. Yang mana perbedaannya dalam ekonomi mikro konvensional, mereka lebih bersifat menuruti hawa nafsu. Kalau kita hawa nafsu itu dikendalikan. Siapa yang bilang yang bukti inversi baru adalah ada tiga mazhab. Mazhab Bakir Asad, mazhab mainstream, dan mazhab anti kritik. Alternatif kritis. Lupa terus Bapak ya. Nah, lalu apa lagi? Sebenarnya itu dibaca di modul ya. Hmm, ini baru pengantar-pengantarnya. Lalu apa lagi? Dalam ekonomi Islam itu mutlak pelaksanaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis syariah ya. Sedangkan ekonomi konvensional pelaksanaannya itu berdasarkan dogma ya, dogma-dogma yang mana dogma itu kadang-kadang dipaksakan berdasarkan apa? Berdasarkan keadaan pada waktu itu. Keadaan pada waktu itu tidak bersifat konsisten nilainya tersebut. Sewaktu-waktu dogma yang tahun lalu itu bisa dihilangkan dan muncul dogma baru yang melawan dogma lama. Sedangkan ekonomi Islam tidak. Sampai kapanpun praktik riba tetap tidak diperbolehkan dalam ekonomi. Kalau mereka tidak, tergantung bagaimana kemungkinan mereka menghasilkan kemanfaatan. Bisa dirubah mereka. Oke. Bapak kira cukup untuk pengantar pertemuan kedua kita. Nah, sebelum kita masuk nanti ke teori konsumsi, ya ini pengantar saja. Minggu depan kita masuk teori konsumsi, teori produksi, habis itu kita masuk kepada mekanisme pasar dalam ekonomi mikro Islam dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan silakan, Tri. Pak, untuk yang dogma-dogma itu kan ada unsur eh, terpaksaan. Ah, Itu yang apa? Kebanyakan sudah ada gereja. ah, Seandainya yang pemimpinnya itu kan pemuda yang non muslim, hmm. dipaksanya orang muslimnya untuk apa? Untuk beribadah lah, mengikuti ibadah-ibadah dia lah. Itu jadi keimanan orang Islam itu ada. Apakah dia sudah berpindah agama karena itu atau Kalau dia tidak sanggup dengan kekuatannya melawan dan tidak ingin ingin dia mendapatkan kesusahan, ada pendapat ikuti saja, tetapi jangan masuk ke hati. Setelah itu kalau dalam sendiri kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Tapi kalau kita memiliki keberanian dan lain sebagainya, yakin bahwa melawannya sahid, lawan. Makanya di wilayah-wilayah itu kan masih ada orang-orang Islamnya. Tapi orang-orang Islam yang tersebut lebih condong kepada kegiatan-kegiatan ya yang tanda kutip ya mewajarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Tapi orang-orang yang berani dia melawan keluar dia. Kedua-dua ini sama nilai pendapatnya. Tergantung mau kita mau pilih yang mana. Ya, jadi nggak boleh kita langsung menghargai mereka kafir ini oleh karena mana tahu di dalam hati mereka itu Islamnya tetap ada walaupun pada praktek dia di lapangan dia menggunakan praktek yang dilarang oleh agama karena ketidakberdayaannya ya. Ya ada lagi silakan. untuk yang tourism tadi kan Pak mengambil sumber SDM manusia. Berarti di zaman-zaman Belanda itu tuh masih tourism. Iya, mereka datang mengambil tanah dan lain sebagainya dan jadikan pemiliknya itu adalah jongos. Sedangkan Islam tidak seperti itu konsepnya ekonominya. Mereka datang melakukan yang namanya itu dakwah, ya kan? Perang itu kan untuk dakwah supaya apa? Supaya tadi
Jadi sampaikan Putri, orang-orang yang dipaksa untuk mengikuti dogma-dogma pemimpinnya, yang tidak boleh lagi berpikir untuk yang lain, maka dilawan. Kalau mereka runtuh, terserahlah sama rakyat yang memilih. Apakah memilih tetap berada di agama yang dipaksakan sebelumnya, atau Islam terserah. Nah, yang kedua, harta-harta mereka nggak diambil. Tapi kalau mereka bukan Islam, mereka dipaksa, bukan paksa, mereka wajib membayar pajak. Yang kita sebut dengan afarat itu. Gunanya apa? Sebagai membantu biaya operasional armada militer kita untuk melindungi mereka. Tapi kalau mereka masuk Islam, mereka nggak bayar. Artinya ada dakwah di sana. Tapi dakwahnya itu tidak mengambil harta mereka, tanah mereka, dan tidak menjadikan mereka jongos. Maka pada waktu itu penaklukan, ya, penaklukan Yerusalem, ya, kalau nanti baca buku, baca untuk filmnya Saladin Alayubi, ya, ada filmnya versi baratnya ada tuh. Tapi ada mirip-mirip lah ya. Itu kan pada saat dia berhasil menaklukkan Yerusalem, ya kan? Itu kan seluruh orang-orang yang berada di sana, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, kan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Dan harta-hartanya mereka pun tidak diambil, tapi mereka dijadikan eh, warga negara Islam yang agamanya non-Islam, tapi ada diberikan kewajiban untuk membayar yang kita sebut al-kharaj tersebut. Ya, oke. Nah, kalau yang lain tidak. Kalau mereka sudah menguasai, apapun yang ada dalam sana itu harus menjadi jongos mereka. Makanya kadang-kadang katakan budak itu adalah orang-orang yang kalah perang, yang lalu diperjual belikan. Rumahnya diambil, harta-hartanya diambil, dan orangnya pun kadang-kadang diperjualbelikan menjadi budak. Itu yang terjadi di prakteknya empiris itu. Islam tidak seperti itu. Oke, artinya kenapa tidak seperti itu? Karena ajaran-ajaran Islam tidak mengajarkan kita untuk berbuat zalim seperti hal tersebut. Artinya kita nggak bebas nilai, ada nilai-nilai yang membatasi kita. Kalau kita mau berdagang, berdaganglah barang-barang yang baik dan memberikan maslahat. Jangan kita berdagang, alkohol itu kan memberikan maslahat, tapi kalau digunakan untuk praktik di rumah sakit. Tapi kalau alkohol digunakan untuk kegiatan malam-malam hiburan, tidak memberikan manfaat. Itu ya, artinya tidak bebas nilai itu ya. Kalau bebas nilai kan alkohol, siapapun boleh ambil. Nah, udah. Apalagi contohnya, rasionalis, ya. Artinya dibangun berdasarkan logika, jangan berdasarkan tren dan kebanggaan. Akhirnya apa? Timbullah sistem-sistem yang ya kita pun artinya merasakan masa baju bolong-bolong harganya 30 jutaan, ya kan? Apalagi empirism. Islam tidak mengenal empirism. Islam mengenal adalah sistem dakwah. Bedanya apa? Kalau kita berhasil menaklukkan mereka, kita berdakwah. Kalau mereka nggak terima agama kita nggak masalah apa-apa. Tapi karena sekarang mereka di bawah naungan kita, keamanan dan keselamatannya, kalau dia bukan Islam, maka kita memberikan mereka adalah iuran untuk menambah kekuatan atau apa namanya itu persediaan armada militer kita supaya apa ancaman-ancaman dari luar bisa kita atasi. Nah, bukan mengambil harta-hartanya, bukan menjadikan dia sebagai budak. Nah, itulah konteks-konteksnya ya dalam ekonomi mikro Islam. Oke, ada pertanyaan? Oke, Bapak cukupkan ya. Ya, kita sebelum puasa banyak-banyaklah kita istirahat untuk berzikir ya. Ini pertemuan dua kita, pertemuan ketiga kita minggu depan. Ya, kalau udah pulang kampung nggak apa-apa juga. Kita online kalau belum pulang kampung. Kapan Putri pulang kampung? Hmm, seminggu. Seminggu mau lebaran. Berarti kalau lebaran Jumat, Jumat depan. Gas tuh. Ya, berarti minggu depan masuk aja lah ya. Ya, Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.